Ayat selanjutnya, yas'alunaka ya Muhammadu anil ahillah. Mereka orang-orang sahabat-sahabat Nabi atau siapalah bertanya kepadamu Muhammad anil ahillah, tentang hilal. Hilal itu anak bulan. Kenapa bulan itu kalau muncul itu kecil dulu pertama datangnya gitu tuh, cahayanya bulan sabit gitu ya. Terus bertambah hari, bulan itu bertambah besar dan kembali ke kecil lagi gitu. Kenapa begitu Muhammad gitu? Kenapa nggak seperti matahari aja? Yang dia itu kalau muncul langsung bulat. Nah, apa alasannya? Kul, katakan Muhammad, iya mawaqitul linnas. Hilal itu atau anak bulan itu dipergunakan untuk menentukan waktu bagi manusia. Kita tahu datangnya bulan Ramadan pakai hilal. Kita tahu buka apa sih Lebaran Idul Fitri itu dengan hilal. Kita tahu ini udah masuk bulan haji itu dengan hilal. Ya. Kita bisa buat tanggalan dengan bulan itu, bulan Komariah ya kan, atau bulan Hijriah ya, perhitungan tahun dan bulan dengan menggunakan bulan gitu kan. Kalau tanggalan Masehi kan dengan menggunakan perhitungan matahari, kalau Hijriah perhitungannya rembulan. Jadi kalau sudah kelihatan hilalnya gitu ya, kalau pakai metode hilal ya, bukan metode hisab, kelihatan hilalnya, oh berarti sudah masuk Ramadan. Oh kalau misalnya masuk hilal ini Syawal, berarti udah berakhir Ramadan. Itu fungsinya bulan itu enggak langsung bulat. Fungsinya untuk menentukan waktu ya, supaya orang-orang tuh tahu waktu kapan bercocok tanam, dari situ juga ya kan. Orang zaman dulu kan belum ada kalender. Orang zaman Mesir kuno itu pengen tahu kan, peradaban Mesir kuno kan dimulai dari Sungai Nil. Jadi ada bulan-bulan tertentu Sungai Nil itu banjir. Maka saat itu dia nggak boleh nanam di daerah situ, nanti kebanjiran dong. Jadi dia harus nyiriin nih kapan dia banjir, kapan dia enggak. Perhitungannya pakai rembulan. Kapan dia nanam, kapan dia harus manen gitu. Zaman dulu makan. Kapan musim hama itu pakai perhitungan bulan bintang orang zaman dulu. Zaman sekarang mah udah nggak usah pakai hitungan lagi, tinggal semprot aja kan. Nah, semprot disinfektan ya. Kapan waktunya pergi berdagang gitu. Dengan rembulan juga, perhitungan hilal juga, wanita itu bisa tahu hitungan haid dia gitu kan. Lalu hitungan puasa kita bisa tahu wa iftarihim, dan hitungan iftar. Iftar itu hari fitri gitu, beresnya puasa. Makanya Idul Fitri itu sebenarnya arti secara historisnya Idul Fitri itu bukan kembali suci, tapi kembali makan. Iftar kan, fitri kan, kembali badog gitu kan, kembali berbuka, kembali makan. Terus bisa juga fitri itu diartikan suci, kembali suci, karena habis puasa sebulan penuh beribadah, insya Allah mudah-mudahan kembali suci kan. Itu kalau yang puasa. Idul Fitri kembali sarapan, bisa juga artinya kembali makan. Id kembali, Fitri makan, kembali makan. Berarti berarti Idul Fitri itu secara ininya, historisnya ya itu kembali makan. Tapi kalau diplesetkan secara bahasa ya kembali fitri, kembali suci gitu. Insya Allah ya, tapi nggak bisa mastiin. Wal haji, dan orang juga bisa tahu hitungan haji, masuk waktu haji ya dengan hitungan Komariah, dengan bulan. Coba kalau bulan itu dia bulat aja kayak matahari, gimana? Mau tahu hitungan puasa, sedangkan kita beribadah pakai hitungan bulan, bukan pakai perhitungan matahari tanggal hijriah itu.
Gimana bisa tahu musim haji kalau rembulan itu langsung bulat ininya munculnya. Nah, terus walaisal birra bi antatul buyuta min zuhuriha. Tidaklah dikatakan baik itu kamu mendatangi rumah-rumah kamu itu dari belakangnya. Tuh. Zaman dulu itu di zaman jahiliyah itu kalau waktu musim haji orang-orang itu ada satu tradisi dia orang, kalau di musim haji dia orang itu masuk rumah dan keluar rumah itu dari belakang, bukan dari pintu. Itu kebiasaan dia orang. Jadi dia orang buat lubang di belakang rumahnya itu untuk keluar masuk. Entah apa maksudnya. Dan itu dianggap baik tradisi itu sama orang Mekah. Nah, datanglah Islam membuang tradisi buruk itu. Setelah Mekah dikuasai oleh orang Islam, tradisi itu tidak diberlakukan lagi. Karena itu apa faedahnya? Karena sudah dianggap baik sama masyarakat, lalu tradisi itu dia dianggap baik gitu. Ya enggak lah. Suatu kebiasaan di masyarakat yang udah jadi tradisi dari turun-temurun dari nenek moyang itu belum tentu baik gitu tuh. Kebaikan itu bukan berdasarkan tradisi, bukan. Paham? Datanglah Islam. Orang dengan datangnya Islam itu kita dituntut untuk menggunakan akal sehat, gitu kan? Pikir dong apa faedahnya. Berarti datangnya Islam itu tujuannya apa? Supaya menunjukkan sesuatu yang benar itu benar. Ini loh sesuai fitrah, sesuai akal manusia. Jadi sebelum datangnya Islam, maka itu menghitung baik dan buruk itu berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan akal sehat. Jadi tujuannya Islam itu apa? Memelihara akal sehat, memelihara moral, gitu. Itu tujuan Islam. Ya. Ya dibantah sama Al-Qur'an, walaisal birra bi antatul buyuta min zuhuriha. Ya apa faedahnya? Kadang-kadang kan di masyarakat kita ada tradisi yang gak masuk akal gitu kan, tapi dianggap baik karena sudah turun temurun, paham? Dan dipakemkan di masyarakat itu. Nah, sedangkan Islam datang untuk memberikan pencerahan, ya, bahwa kita harus menggunakan akal sehat kita. Walakinnal birra manittaqo, tapi yang disebut baik itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Bitarki mukhalafatihi, meninggalkan apa yang dilarang Allah, gitu ya. Takwa itu kalau dalam segi bahasa menjauhi sesuatu yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Itu takwa ya, kalau menurut definisi bahasa ya. Bisa diartikan kalau orang yang bertakwa itu berarti dia punya moral. Artinya punya moral itu, orang bermoral itu orang yang perbuatannya itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Benar nggak? Itu artinya bermoral. Jadi orang takwa itu berarti orang yang bermoral, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu baru disebut orang. Iya, orang bertakwa ya, jadi disebut orang baik. Berarti orang bertakwa sama dengan orang baik dong, karena dia nggak merugikan diri sendiri dan orang lain kan. Nah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua ini itu menjadi orang yang bahagia gitu. Terus walamma sudah sallallahu alaihi wasallam anil bait amal Hudaybiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak dari Baitullah pada tahun Hudaybiyah, maksudnya nggak boleh umroh pada tahun Hudaybiyah, dan Nabi berdamai dengan orang kafir,
ala ayyudal amal qabilah, yaitu mengadakan perjanjian damai gitu sama orang kafir, supaya Nabi itu tidak juga datang lagi ke Mekah sampai tahun depan gitu ya. Dan bayakullahu Makkah salah satu ayamin, dan apa sih, Nabi meninggalkan Mekah, berada di Mekah itu selama 3 hari tuh. Kalaupun ada di Mekah selama 3 hari itu 3 hari aja. Wa tajhaza li umratil qada, dan supaya Nabi itu menyiapkan umrah qada gitu. Wa khafu alla tafi'a Quraisyun wa yuqatiluhum tuh. Dan orang-orang muslim itu takut orang Quraisy itu memerangi mereka, tidak menepati janji pada nanti pada saat umroh malah kita diserang lagi, kan gitu takutnya. Wa karihal muslimuna qitalahum, dan orang-orang muslim itu benci untuk memerangi orang kafir di tanah haram, karena tradisinya tanah haram itu, maksudnya Mekah itu tidak boleh untuk berperang. Dan saat ihram dan syahril haram, di bulan-bulan haram juga tidak boleh berperang. Saat ihram di bulan-bulan haram juga, bulan-bulan haram itu ada bulan haram itu ya, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Islam ada 4. Bulan Muharram, bulan Muharram, terus bulan apa, bulan haji nggak boleh itu berperang. Terus bulan apa lagi ya, lupa bulan Rajab apa nggak salah mah, Rajab, Sya'ban, Muharram sama bulan haji ya, kalau nggak salah itulah, itu nggak boleh berperang di bulan itu. Jadi orang-orang muslim itu benci untuk itu. Lalu turunlah ayat wa qatilu fi sabilillahil ladzina yaqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan kamu jangan melewati batas, yaitu memulai peperangan dulu. Jadi kalau nggak diperangi, jangan memerangi. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Saat ihram di tanah haram atau di bulan-bulan haram itu kan tidak boleh berperang. Alasannya apa? Karena itu tanah suci Mekah itu adalah tempat yang disucikan, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Tapi alasan itu keharaman itu hilang bila ada alasan lain, alasan yang lebih darurat. Ketika kita diserang, benar nggak? Ya kan? Jadi hukum itu bisa kita terjang kalau jiwa kita terancam, benar nggak? Seperti kayak kita boleh makan babi saat kita kelaparan dan nggak ada makanan apa-apa selain babi, misal kan. Jadi hukum itu beredar ada bersama adanya alasan, benar nggak? Al-hukmu ya dulu malilah, hukum itu beredarnya adanya bersama alasan. Kalau alasan adanya hukum itu hilang, maka hukumnya juga hilang. Tahu nggak? Alasannya apa tidak boleh berperang di tanah haram? Alasannya karena itu tanah suci, oke kan? Tapi saat itu ada alasan lain yang lebih mendesak gitu loh, sehingga mau tidak mau harus berperang. Itu kalau dia diserang kan, jiwa terancam, berarti ada alasan yang lebih kuat gitu loh, darurat ya kan. Nah maka boleh berperang. Nah, ada alasan yang lebih kuat gitu loh. Jadi hukum yang pertama hilang. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh karena ada alasan yang lebih kuat gitu. Hukum kan begitu berjalannya hukum itu seperti itu, hukum apapun ya, kayak di hukum konstitusi kayak begitu kan, kita tidak boleh membunuh gitu kan,
Tapi kalau kita diserang dan kita berbahaya nih, diri kita dalam bahaya, mau tidak mau bela diri dong, dan kita terpaksa membunuh supaya kita selamat. Nah itu tidak disalahkan, benar dong hukumnya. Berarti dimanapun tempatnya hal itu terjadi, ya boleh-boleh saja, mau itu tanah suci atau di luar tanah suci. Kalau itu sudah menyangkut keselamatan diri kita, kelompok kita, ya bisa, ya udah, mau nggak mau. Tapi jangan ngasal-ngasalin, nyerang duluan gitu tuh, cari gara-gara atau memprovokasi. Oke, nggak nyerang duluan, tapi memprovokasi. Nah, ngeledek gitu kan. Waktu luhum haitsu saqiftumuhum, dan perangi mereka dimanapun kalian menemukan mereka. Wa khrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka di mana mereka mengusir kalian. Itu. Tapi ini dalam konteks yang tadi ya. Jangan dipenggal ayat ini. Jadi berarti kalau ada orang kafir boleh kita bunuh, ya enggak. Ini kan lanjutan ayat sebelumnya. Kalau kamu diserang dulu, ya kan? Mereka nyerang kamu, yaudah serang sekalian. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Bener nggak? Nah, kamu diserang ya bertahan aja ya. Kalau kamunya nggak balik nyerang, membunuh mereka dan mengusir mereka, memukul mundur mereka, ya kamu terus-terusan bertahan, kamu kalah. Ya udah, kamu serang lagi, serang balik gitu. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Paham? Ya. Karena apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini artinya syirik. Ini nih ayatnya, al fitnatu asyaddu minal qatl, kata orang-orang. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang bagaimana yang lebih kejam dari pembunuhan itu? Fitnah yang dimaksud di Quran itu, di ayat ini nih, artinya syirik, menyekutukan Allah. Mereka itu membuat patung-patung di Mekah itu untuk disembah tuh kan. Itu lebih kejam, itu lebih jolim daripada pembunuhan, karena mengatakan Tuhan itu banyak. Fitnah, berarti fitnah itu kan sesuatu yang tidak sebenarnya kan. Tuhan itu satu, dikatakan Tuhan itu ada 2, 3, 4. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak beranakan, dikatakan beranak segala macam. Kan fitnah, bukan fakta sebenarnya. Wow, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini adalah musyrik, bukan fitnah dalam artian yang sering kita sebut, lu mitnah gua, gua makan gorengan 1 dibilang 2, bisa. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu udah di luar konteks. Makan gorengan gue lebih kejam daripada pembunuh. Berarti makan gorengan dulu, menuduh makan gorengan 2 lebih kejam daripada pembunuhan. Masuk akal nggak? Berarti itu udah di luar konteks dong, ya kan? Nah, yang dimaksud fitnah di sini ya adalah syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatl, itu maksudnya menyekutukan Allah, itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada membunuh. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, dan janganlah kalian itu memerangi mereka, orang kafir, di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian. Tuh. Jadi ya jangan mulai duluan gitu. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka itu memerangi kalian, perangi balik dong. Ya. Kadzalika jazaa'ul kafirina, begitulah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Dan kalau misalnya mereka orang-orang itu mencegah, maksudnya nggak perang, nggak nyerang kalian, atau mereka malah masuk Islam, ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunud dinu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yaitu maksudnya kesyirikan di sekitar Masjidil Haram, wa yakunud dinu lillah, dan adanya agama itu hanya milik
Allah, supaya peribadahan itu hanya milik Allah. Ya. Perangi. Oh. Sampai-sampai agama itu hanya milik Allah. Ini konteksnya di Mekah ya. Jangan dibawa ke Indonesia. Nanti Allah dibunuhin lagi. Nah, nggak sesuai sebab nuzul itu mah. Fa'inin tahau, kalau mereka itu masuk Islam, tuh kata Nabi, kalau mereka masuk Islam udah nggak nyembah patung lagi, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak boleh ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kalau dia orang udah nyerah masuk Islam, damai, ya udah. Jangan cari alasan lagi, cari-cari alasan untuk memerangi. Ini masa sama muslim berperang gitu kan, saling gontok-gontokan gitu. Karena beda ormas, beda golongan, ya kan? Tuh. Ini orang kafir aja kalau misalnya dia masuk Islam, ya udah. Berarti nggak ada permusuhan lagi, berarti Islam bersaudara. Ini mah udah Islam tapi saling. Oh, lu apa lo? NU? Oh, sesat lo. Ah, sama dia sesat gitu kan. Saling gontok-gontokan itu. Di sana teriak jihad, di sini teriak jihad, sama-sama Allahu Akbar. Ya. Gua sambil Allah menhamidah aja. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Gua sambil Allah menhamidah. Walam bisawab.